saya mohon izin membagikan sesuatu yang saya kumpulkan beberapa hari ini. Nah, judulnya memang terkesan jahat nih, artikel-artikel yang kami benci. Karena memang kehidupan di media itu rasanya juga seringkali muncul istilah-istilah yang bagi beberapa orang jahat. Gitu. Kita dengan mudah mengatakan bahwa artikel ini apa, elek, jelek. Tidak mungkin terbangun sebuah dialektika, dialog antara redaktur dan penulis artikel yang mengirimkan artikelnya ke media, itu tidak mungkin ada dialog. Tidak diterima ya tidak diterima gitu saja. Kita tidak bisa kemudian datang ke media tersebut, apa sih yang salah dari tulisanku, apa yang kurang, apa yang bisa saya perbaiki, ya, itu seringkali tidak terjadi. Jadi ini yang saya kumpulkan, kira-kira apa yang selama ini menjadi rasan-rasan teman-teman di media ketika dia menerima tulisan-tulisan dari penulis-penulis di luar media itu. Terutama ini dalam konteks media yang punya sistem kurasi, punya sistem penyeleksian naskah kiriman. Karena banyak juga media-media, terutama media digital, yang naskah kiriman itu tidak diseleksi. Asal persyaratannya administratif terpenuhi, kemudian dia langsung dimuat, gitu aja. Nah, ini yang saya ceritakan ini yang media-media yang punya proses kurasi dan seleksi terhadap naskah. Yang pertama ini, Pak, Bapak Ibu, problematika di media yang selama ini selalu menjadi diskusi, selama ini menjadi perbincangan kita ini di media sebenarnya harus apa? Ada hal-hal yang selalu dipertentangkan dan seolah-olah yang dipertentangkan itu saling meniadakan. Misalnya, apakah kita itu harus to inform atau harus to entertain? Kalau to inform saja, apakah kita bisa tetap to entertain? Apakah kalau kita tujuannya adalah menghibur, apakah di situ ada nilai-nilai informasi yang bisa kita sajikan secara serius? Padahal di situ tetap ada jalan tengah bahwa kita bisa tetap menyajikan sesuatu secara informatif, tetapi tetap menghibur. Menghibur itu artinya menyentuh sisi emosi pembacanya. Jadi ketika pembaca itu terpuaskan, pembaca itu bisa melihat sesuatu yang menarik dibaca, dia akan terhibur. Jadi tidak selalu membuat orang tertawa. Jadi kita tidak bisa sebagai akademisi mengatakan bahwa saya tidak mau menulis yang sifatnya to entertain. Ini tulisan esai ilmiah populer. To entertain kan ranahnya berita-berita hiburan, bukan Bapak Ibu. To entertain dalam tulisan kita itu nanti meliputi banyak sisi. Ada ranah yang misalnya ketika kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang kreatif, kita menggunakan alur bercerita yang unik. Nah, itu juga kategorinya to entertain. Ketika kita bisa menyajikan fakta yang komplit kepada pembaca, membuat pembaca lebih mengerti, itu ranahnya juga to entertain. Kemudian apakah yang kita berikan kepada pembaca itu information atau reading experience? Reading experience ini kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, rasanya lebih pas disebut sebagai kenikmatan membaca. Kenikmatan membaca. Jadi bagaimana informasi yang disajikan melalui artikel-artikel kita nanti, melalui tulisan-tulisan esai kita, membuat pembaca terpuaskan, membuat mereka bisa mengalami suatu proses membaca yang memuaskan, gitu ya. Kemudian apakah tulisan kita nanti akan membuat pembaca lean forward atau lean back, membuat kita terhenyak, membuat pembaca terhenyak ke depan, atau membuat pembaca bisa membaca, menikmati tulisan kita dengan leyeh-leyeh, gitu ya. Nah, selama ini hal-hal ini kerap sekali dipertentangkan dan seolah-olah saling meniadakan. Tulisan kita harus serius, jangan sampai membuat orang tertawa. Tulisan kita harus informatif, jadi bahasanya harus lugas. Padahal ketika kita berbicara dalam konteks penulisan artikel-artikel, kemudian esai, features, itu sebenarnya ada jalan tengah yang tetap bisa kita ambil. Tulisan kita tetap informatif, tetapi tetap menghibur. Nah, kalau dipetakan yang kami benci di dalam tulisan kiriman, itu ada dua macam problem.
Yang pertama problem teknis, yang berikutnya problem administratif. Problem teknis yang pertama adalah ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu mendadak tiba-tiba. Kok tiba-tiba ada orang yang menulis suatu hal tertentu tanpa ada cantolan peristiwa, tanpa ada cantolan relevansi, tanpa ada gaungnya di masyarakat. Nah, itu kategorinya adalah problem teknis yang ujuk-ujuk. Jadi tulisan ini kamu tompo apa? Biasanya Pemret bertanya seperti itu. Jawabannya biasanya ya ujuk-ujuk mau tulisan ini Mas. Tidak relevan. Artinya ketika kita menulis di media, kita berarti menyelaraskan tulisan saya dengan tulisan kita dengan media tersebut. Artinya di situ ada selaras fungsi, fungsi-fungsi media yang informatif, kemudian hiburan, kontrol sosial, edukatif, lalu selaras news value. Jadi tulisan kita pun tetap harus punya nilai banyak sekali news value ya. Aktualitas, kemudian magnitude atau gaung sedang dibicarakan di masyarakat, kedekatan, kemudian prominence dan sebagainya. Kemudian selaras dengan karakter isi media tersebut. Artinya tulisan yang ada di Kompas, ketika Bapak Ibu menulis di Kompas, pasti tidak bisa diterima begitu saja di Jawa Pos kalau tulisannya berkarakter Kompas. Kalau berkarakter Surya misalnya, itu juga tidak akan mungkin diterima di Kompas. Artinya disitulah kita harus paham kita ingin tulisan kita dimuat di mana. Artinya ketika kita mengejar satu media tertentu, maka kita harus memahami karakter media tersebut, karakter pengkalimatannya, karakter tata bahasanya. Itu akan lebih mudah diterima. Bukan berarti tiba-tiba diterima, bukan. Lebih mudah diterima. Kemudian selaras pangsa. Nah, tulisan yang ujuk-ujuk itu sering sekali dulu ketika saya menggawangi halaman opini di Jawa Pos, itu memang banyak sekali tulisan yang ujuk-ujuk gitu. Tiba-tiba seseorang menulis tentang apa misalnya, pentingnya bercocok tanam hidroponik di kota misalnya. Kita artinya di masyarakat tidak sedang membicarakan itu. Kita sedang dalam suasana misalnya yang heboh ketika itu politik misalnya. Politik atau pilwali. Tiba-tiba ada kiriman teknik menanam hidroponik di tengah-tengah kota Surabaya. Nah, kalau si penulis tidak bisa mengkontekskan dengan magnitude kalayak Surabaya, maka tulisan itu akan langsung terpental. Itu sudah tidak lagi dibaca oleh redaktur yang menggawangi halaman opini. Jadi kejamnya kami di halaman opini itu seperti itu. Kita tidak merepot-repot membaca isi. Kita tidak mau repot-repot membaca isi. Yang kita baca judul, alinea pertama sudah. Kalau saya dulu biasanya ketika saya di halaman opini itu dalam satu hari, dalam satu minggu di Jawa Pos ada sekitar 7 bulan opini gitu. Nah itu kan tidak mungkin saya baca semua. Itu saya baca judulnya saja, alinea pertama saja. Yang saya naksir, saya kumpulkan di folder tertentu. Nah yang di folder tertentu itulah yang akhirnya dibaca secara lebih teliti. Jadi sejahat itulah dalam tanda petik pengawal halaman opini. Jadi kita tidak repot-repot membaca nulis. Kasihan orang ini sudah menulis, saya baca mulai awal sampai akhir, kemudian saya edit, saya betulkan. Nah, tidak seperti itu. Kemudian problem teknis yang kedua adalah bulet. Ini penjelasannya banyak sekali. Bulet itu bulet apanya sih? Artinya ketika kita menulis di media, yang kita keluarkan kemampuan kita sebenarnya bukan hanya writing ability, bukan hanya kemampuan menulis, tetapi di situ masuk storytelling ability, kemampuan bercerita. Jadi saya sangat membedakan betul writing ability dan storytelling ability.
Storytelling ability adalah ketika kita bisa membuat tulisan kita dekat dengan pembaca sehingga menjadikan tulisan kita seolah-olah sebuah kisah bagi pembaca. Artinya ketika pembaca menikmati tulisan kita, mereka benar-benar merasakan kenikmatan itu, reading experience. Maka salah satu kuda-kuda yang bisa kita pakai di dalam penulisan agar tidak bulat adalah itu, 3 hal itu ya. Selection of facts. Apa saja yang akan kita pilih, fakta-fakta apa saja yang akan kita pilih untuk dimasukkan di dalam tulisan kita. Kadang-kadang ketika kita sedang bersemangat menulis, kita di awal sudah tidak tega. Ide-ide yang ingin kita tulis rasanya semua bagus. Wah, ini api, fakta ini telepon api, ini api, ini api. Akhirnya kita menjadi menjadi overload fakta itu. Ketika fakta itu terlalu banyak, kita carefully arrange atau menyusun dengan cermatnya akan kesulitan. Jadi sejak awal penulis memang harus tega menulis, terutama untuk di Bu, untuk di media massa. Media massa kita harus tega, fokus pada 1, 2, 3 fakta saja. Lainnya abaikan, karena menulis di media massa itu perlu pendek, terutama di media-media cetak yang sangat terbatas oleh kolom, kemudian jumlah karakter, kemudian jumlah kata, itu kita harus tega sejak awal. Ini dikesampingkan saja, bisa jadi bahan tulisan yang lain. Kemudian carefully arrange. Mana yang akan saya buka, saya akan jadikan paragraf pembuka, mana yang akan saya jadikan paragraf penutup. Artinya bulat itu bisa kita udari, bisa kita bedah lewat runtutan ini, tema, topik, judul, pembukaan, tubuh, dan penutupan. Jadi tema itu kan landasan berpikir yang akan menjadi gagasan besar di tulisan kita. Sedangkan topik adalah pokok bahasan yang kita pilih dari tema tersebut. Jadi satu tema yang sama kita bisa menulis topik yang banyak. Misalnya di hari-hari ini kita bisa menulis sangat banyak dengan satu tema saja. Misalnya tema literasi digital. Tema literasi digital itu kan ranah kita sebenarnya. Itu topiknya banyak sekali. Kalau saya kepikiran judul misalnya etos dan entos di medsos. Etos itu etik, entos itu kemampuan. Kita kan saat ini masih di taraf entos saja. Kita bisa share, kita bisa like, kita bisa menulis status, kita bisa upload. Tetapi etosnya itu yang belum terbangun. Nah, tadi sempat terpikir gitu ya. Kemudian apa yang akan kita buka? Kita membuka tulisan itu dari mana? Apakah dari contoh kasus? Ataukah dari paragraf deklaratif kita, jadi tidak melalui contoh kasus. Kemudian runtutan berikutnya apa, dan yang paling penting adalah endingnya. Endingnya, karena tulisan itu seharusnya tidak boleh dipotong, tetapi ditutup. Kemudian terkait dengan bulat ini, mungkin banyak penulis artikel yang ketika mengirimkan di media massa mereka berpikiran, malah nulisku ngene ae engko kan diedit. Nah, itu adalah suatu kesalahan pola pikir kalau menurut bahasa saya. Karena di dalam konteks kiriman artikel dari pembaca, fungsi editor di situ bukan lagi editor, bukan lagi pengedit. Mereka adalah penyeleksi dan kurator naskah. Editing minor mungkin masih ada lah, mungkin masih mengganti 1-2 judul gitu, 1-2 kata dalam judul bisa, menggal alinea bisa. Tetapi ketika kesalahan itu begitu banyak, maka editor tidak akan mau repot-repot mengedit seperti mereka wajib mengedit tulisan wartawan. Itu bukan kewajiban mereka. Kewajiban mereka yang utama adalah menyeleksi naskah itu. Semakin press klar istilahnya, semakin bersih tulisannya, itu kita semakin senang. Langsung oke, langsung pasang. Nah, ini salah satu contoh tulisan bulat yang pernah saya terima, saya sangat terkesan dan akhirnya saya abadikan. Ini tahun 2018. Wah, ini dari bentuknya itu sudah kelihatan bulatnya ini.
Tidak ada alinea di situ. Sorry. Nah, tidak ada alinea di situ. Fungsi alinea itu sebenarnya jelas. Fungsi alinea kalau dari penulis, kita bisa dengan mudah memetakan pokok pikiran demi pokok pikiran kita pada tulisan. Sebaliknya bagi pembaca, ketika mereka melihat alinea-alinea yang kecil-kecil dan mudah ditangkap, mereka juga akan mudah menangkap pokok-pokok pikiran dari penulisnya. Dari sisi layout, paragraf-paragraf itu juga berfungsi sebagai istilah kita adalah visual break atau jeda-jeda visual. Jadi ketika melihat tulisan yang paragraf-paragrafnya tertata rapi, pembaca tidak akan merasa lelah. Mereka akan merasa mampu menghabiskan tulisan itu mulai awal sampai akhir. Tetapi kalau melihat tulisan seperti ini, melihat saja sudah capek. Jadi itu salah satu kesalahan dalam bullet itu. Kita tidak mampu memetakan pokok-pokok pikiran kita ke dalam tulisan sehingga semua dicampur menjadi satu alinea. Kita tidak tahu mana yang harus kita pisah. Nah, kalau dalam penulisan di media cetak, memang sarannya adalah alinea-alinea itu jangan gemuk. Alinea-alinea itu terdiri dari 3-4 kalimat saja maksimal. Kemudian satu kalimat itu sekitar 6-7 kalimat, 6-7 kata saja. Karena apa? Ketika nanti itu di layout, maka wujud paragraf demi paragraf itu akan membentuk sebuah visual break. Analoginya sama dengan kita makan di fine dining gitu ya. Porsi-porsi kecil itu kan kita pasti kalau di fine dining itu pasti wah ini mampu saya menghabiskan. Kecil-kecil diambil walaupun akhirnya sering kekenyangan juga. Kira-kira analoginya begitu. Kemudian problem teknis yang ketiga adalah jorok gitu ya. Atau dari kalau istilah kita biasanya tulisannya kemproh. Tulisannya kemproh. Apa yang bikin tulisan itu jorok? Mungkin sepele tetapi tidak sepele. Mungkin sepele tetapi tidak sepele. Bersihkan tulisan Anda dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Titik-titik rawan kita adalah typo atau saltik gitu ya. Pemenggalan kata itu juga seringkali masih terjadi di teman-teman kita di mahasiswa. Ketidaktepatan pemenggalan kata, kemudian bentukan kata di garis bawahi itu harus disambung semua atau dipisah. Kalau 1-2 kesalahan, editor mungkin makan dengan senang hati membetulkan. Tetapi kalau kesalahan itu terlalu banyak ya ditinggal saja. Ngapain? Wong pemikiran kita, kalau pemikiran orang-orang di media, penulis naskah itu kan sedang menjual tulisannya, ya kan? Itu sama seperti Bapak Ibu menjual lukisan Anda. Pasti ketika lukisan itu dijual, lukisan itu sudah jadi dan siap pasang, siap gantung. Tidak mungkin lukisan itu masih ada jelembet-jelembet, kemudian Anda menjual lukisan sambil mengatakan tolong ini warnanya tolong dirapikan sedikit ya nanti baru dipasang. Analoginya kira-kira seperti itu. Lalu problem teknis yang berikutnya adalah gelar MSI. Banyak sekali penulis-penulis yang bergelar MSI. MSI itu meh sembarang iso. Jadi semua fenomena ditulis. Semua fenomena ditanggapi. Spiritnya memang seperti itu sebenarnya Bapak Ibu. Menulislah apa saja. Menulislah apa saja. Tetapi ketika kita sedang dalam tanda petik menjual diri kita di media massa, alangkah baiknya jika kita membangun positioning dalam rangka penulisan artikel seperti itu. Dari sisi media, ketika penulis ini punya positioning yang jelas, maka dia juga punya tabungan narasumber, itu penting. Kemarin saya ditanya oleh pemret saya,
Pemret Harian Diswe. Dia tanya, Dos, kira-kira kalau kita mau butuh pakar soal literasi digitalnya Jokowi, sopo narasumber pakar dari Untak? Itu ngapunten sekali. Mungkin karena kita belum saling mengenal gitu ya. Saya cuma bilang sopo ya. Nah, mungkin nanti saya minta bantuan Bu Vika kira-kira ya. Di tim kita, teman-teman kita, kira-kira siapa pakar apa itu bagi saya penting sekali. Itu tabungan narasumber yang penting. Akhirnya ya lari-larinya kemarin ke UNER lagi, ke Bu Rahma Sugiyartati, istrinya Pak Bagong, Pak Dekan Visip. Jadi itu positioning kita yang jelas sebagai penulis artikel. Jadi jangan sampai karena kita bersemangat menulis apa saja, maka kita tiba-tiba menjadi bergelar MSI, itu meh sembarang iso. Pokoknya KB ditulis. Lalu bagaimana kalau kita sebenarnya masih punya ide-ide di luar kepakaran kita? Nah, sarannya adalah gaya penulisan esai yang lebih luas dan lebih lentur. Esai yang subjektif pemikirannya, kemudian terkait erat dengan pengalaman kita. Nah, itu bisa cocok. Tapi kalau penulisan artikel, terutama opini, artikel-artikel yang menjadi pembahas fenomena yang sedang berada di masyarakat, maka semakin jelas positioning kepakaran kita itu akan semakin enak kita di media menerimanya. Karena itu dulu ada guru besar ahli kelautan dari ITS yang sering menulis masalah pendidikan, Profesor Daniel M. Roshid. Nah, setiap kali dia menulis tentang pendidikan di Jawa Pos yang dulu pernah saya terima, dia memposisikan diri bukan sebagai guru besar ilmu kelautan. Dia memposisikan diri sebagai Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur. Nah, itu penting sekali. Jadi branding atau atribusi kita menulis sebagai apa? Paling enak sebenarnya pengamat sosial. Opo-opo diamati. Karena itu Bapak Ibu mungkin jarang menjumpai tulisan dari kolega-kolega di teknik gitu ya, di fakultas-fakultas eksakta. Karena tulisan mereka akan sulit sekali menembus media massa kalau mereka ingin mengomentari hal-hal yang bersifat fenomena sosial kemasyarakatan. Mengkontekstualkannya itu sulit sekali. Begitu sementara. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang didiskusikan? Mungkin saya ini Mas Doan. Mohon diperjelas tentang kontekstualisasi itu. Artinya gini, kalau tadi semua peristiwa sebenarnya bisa dikontekstualisasikan dengan sesuatu dengan yang sedang gitu ya, yang sedang. Nah, itu apakah semua media akan selalu begitu atau seperti apa? Atau kita harus pilih-pilih media mana yang sudah pasti mereka akan memuat hanya hal-hal tertentu saja atau gimana? Oke. Rasanya media tidak membatasi untuk memuat hal-hal tertentu saja, tetapi mengkontekskan ini saya artikan sebagai menyesuaikan dengan news value itu tadi. Artinya news value itu kan ada 7, ada 9, ada 12 dan sebagainya. Artinya sebenarnya banyak hal yang bisa kita tulis. Misalnya kita menulis sesuatu yang sifatnya murni prominensi misalnya. Menulis tentang tokoh. Itu bisa. Tetapi apakah kita nanti tinggal mengubahnya, tinggal mengarahkan tulisan ini menjadi features profil atau menjadi artikel tentang
tokoh itu. Misalnya saya pernah saya pernah menerima tulisan tentang Tan Malaka. Itu sebenarnya juga ujuk-ujuk sebenarnya. Sebenarnya juga ujuk-ujuk. Tidak ada latar belakang permasalahan, latar belakang peristiwa yang mendasari tulisan itu. Penemuan kerangka Tan Malaka itu sudah terjadi 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Tiba-tiba ada penulis yang menulis tentang Tan Malaka. Nah, kami tertarik dengan unsur value Tan Malaka yang nyeleneh ini sebenarnya. Kenapa sih dia kok tiba-tiba menulis tentang Tan Malaka? Ternyata dia sebenarnya lebih cocok ke features profil ketika itu ya, karena dia menulis tentang jejak Transmalaka, Tan Malaka, dan jejak pemikirannya. Jadi ketika akan dimuat itu kita diskusi, banyak yang setuju, apa ini, konteksnya nggak ada, kok tiba-tiba dia menulis tentang Tan Malaka, tetapi satu figur Tan Malaka itu begitu bagus, begitu kuat. Jadi kalau kita tarik dengan news value, dia punya prominensi yang sangat tinggi. Karena redaktur sudah tertarik dengan prominensi itu, maka redaktur meluangkan waktu untuk membaca. Maka tulisan itu akhirnya dimuat. Walaupun sebagai jalan tengah, tulisan itu dimuat pada akhir-akhir pekan. Ketika sudah tidak ada kejadian-kejadian yang kira-kira lebih penting untuk dimuat gitu. Kemudian misalnya kita adalah pakar di bidang teknik begitu ya. Ketika kita menulis untuk artikel populer di media massa, maka kita tidak bisa serta-merta menulis tentang kepakaran kita di bidang teknik itu. Pasti kita kontekskan atau kita tarik, atau kalau dalam bahasa media kita cantolkan dengan hal-hal yang sedang terjadi di masyarakat. Misalnya ketika itu ada itilang gitu ya. Itilang. Itu ada yang menulis dari sisi teknologi informasinya. Kecepatan kecepatan pengiriman datanya, kemudian verifikasi datanya. Ada yang menulis seperti itu. Ada juga yang menulis dalam konteks ilmu sosial misalnya. Bagaimana CCTV itu ternyata menjadi panoptikon. Kalau dalam kajiannya Foucault itu kan panoptikon. Jadi dari satu peristiwa munculnya itilang, ternyata muncul tulisan-tulisan dari pakar-pakar yang berbeda. Semuanya dikontekskan atau dicantolkan pada peristiwa yang sedang ini. Kira-kira gambarnya begitu, Bu Vika. Baik, terima kasih. Pak Doan, saya tanya dari sisi lain, Pak Doan. Oke, silakan. Jadi dulu tahun 80-an saya sering nulis di Suara Merdeka terkait dengan HR. Kalau dulu bisa untuk makan 2 minggu. Saya tidak tahu gambaran sekarang. Kira-kira HR satu tulisan itu bisa sampai hidup berapa hari gitu loh. Mungkin sisi lain yang bisa memotivasi gitu. Kalau dulu saya satu tulisan bisa 2 minggu loh ya untuk hidup di Jogja atau di Solo. Kalau sekarang kira-kira bisa hidup berapa hari gitu dari satu tulisan. Terima kasih Pak Doan. Mungkin ini ada satu motivasi bagaimana kita untuk menulis juga. Terima kasih. Siap. Kalau jenengan tanya saya sekarang, maka saya jawab sebagai redaktur harian Diswe. Maka di harian Diswe kami masih belum punya istilahnya, kami dalam kalimat yang selalu kita omongkan ke orang lain, kami masih belum punya sistem honor. Kasarane, saya durung iso bayar gitu Pak sebenarnya Pak. Jadi kalau ada kiriman tulisan, maaf Bapak Ibu, apakah ini tetap bisa kita muat karena kami masih belum punya sistem honor gitu. Kami masih belum bisa membayar. Tetapi dari pengalaman saya di Jawa Pos, tulisan opini itu bisa 1,5 juta sampai 2 juta rupiah.
tulisan opini. Itu tahun 2019 ketika saya memegang halaman opini. Kemudian saat itu juga, pada tahun itu juga, saya punya rubrik Suara Kampus. Suara Kampus ini adalah kiriman dari mahasiswa-mahasiswa. Syaratnya adalah mengirimkan disertai dengan KTM. Itu honornya adalah 500.000. Saya ajukan 500.000 dan di ACC. Itu di Jawa Pos tahun 2015. 2019. Saya tidak tahu kondisi sekarang bagaimana tentang honor itu ya. Tetapi ada banyak sekali jenis tulisan yang bisa diterima di Jawa Pos dan mungkin di media lain. Selain artikel juga ada esai. Esai itu biasanya terbit hari Minggu. Kalau tidak salah nama rubriknya sekarang halte. Itu esai. Siapapun bisa menulis apapun tentang kegelisahan apapun gitu ya. Itu honornya sekitar 1 juta rupiah. Kalau cerpen, saya pernah tiba-tiba di WA oleh penulis, dia kaget karena melihat honor cerpen di Jawa Pos tidak seperti yang saya bayangkan. Nah, dia bayangkannya kecil ternyata. Ternyata honornya besar. Kalau tidak salah cerpennya sampai 2 juta rupiah. Kalau di Kompas mungkin lebih besar, mungkin Bu Vika ya. Bu Vika berkali-kali sudah keluar di Kompas gitu ya. Enggak. Kalau di ya lebih besar ya. Kalau di media lain saya tidak tahu. Tapi saya pernah bertanya kepada teman saya kuliah yang sering sekali menulis di harianbirawa.id. Ternyata di situ tidak ada honornya. Tidak ada honornya. Saya tanya kok tetap menulis, kenapa? Ya karena saya butuh menulis di media yang terverifikasi Dewan Pers dan karya itu dimuat melalui proses kurasi dan seleksi. Gitu. Kalau pengen muat saja bisa ditulis di Kompasiana misalnya, itu kan kurasinya tidak begitu ketat seperti di media-media yang ruangnya terbatas. Mungkin Pak Jupri mau sharing itu, berapa honor-honornya itu. Apakah bisa buat beli wayang kulit 1 set komplit gitu ya. Oke, selain problem teknis, Pak Dewan mau tanya. Oke, silakan Pak Sigit. Oke, saya tertarik pada isi tadi ya. Ini kalau pengalaman saya menulis isi itu berseri, itu tapi dimuat untuk komunitas, untuk majalah koperasi itu ya. Judulnya Pak Ageng, itu serinya sampai 15. Nah, kalau di media massa seperti ini, seperti Pak Dewan ceritakan ini, yang halte itu ya, itu gaya bahasanya seperti apa, Pak? Karena yang saya tulis itu gaya bahasanya seperti gaya bahasanya ini, yang menulis madhep ngalor sugih, madhep ngidul sugih. Profesor betul Umar Khayyam ya. Jadi sebagai Pak Ageng gitu ya. Nah, kira-kira di sini gaya bahasanya apakah seperti itu apa dengan gaya yang lain, Pak Dewan? Terima kasih. Gayanya kira-kira seperti itu, Pak, untuk esai di Jawa Pos. Jadi Jawa Pos itu kan kiblatnya adalah penulis-penulis dari Jawa Tengah sebenarnya. Jadi tulisan-tulisan yang esai ringan, reflektif, bahasa-bahasa yang jenaka itu akan sangat mudah nyantol di Jawa Pos. Jadi kalau jenengan punya tulisan-tulisan seperti itu, silakan dikirim saja. Tetapi kalau untuk tulisan yang berseri di Jawa Pos seperti yang tahun-tahun lalu itu ada AS Laksana itu ada MOU-nya, ada MOU. Jadi ada kewajiban setiap pekan menulis, kemudian honorariumnya berapa, kemudian tahun depan diperbaharui lagi atau tidak, nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya berseri gitu, Pak Dewan, berseri itu minimal sekali kita menulis itu bisa berapa kali muat? Sekali menulis gimana maksudnya, Pak? Artinya sekali kontrak. Saya menulis untuk seri ini. Nah, apakah yang penting satu kali tulisannya itu bisa nanti dimuat selama 5 seri. Dimuat selama berapa seri, atau
tetap satu kali tulisan satu seri gitu. Dari MOU yang pernah saya buat, perjanjiannya adalah dia wajib mengisi satu rubrik, kita sebutkan nama rubriknya, setiap pekan terbit pada hari Minggu, tulisan sudah harus diterima redaksi pada hari Kamis. Nah, Oke. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Makasih Pak Duan. Pak Duan, saya mau tanya nih Pak. Monggo Pak Jufri. Saya paling membuat kecil hati itu kalau tentang kebesaran nama Pak. Karena bagaimanapun saya melihat mungkin ini karena kecemburuan Pak ya. Jadi saya membayangkan orang-orang yang udah punya nama itu kok gampang sekali ya muncul di sana. Terus pertanyaannya kalau orang udah sebesar, katakanlah kalau zaman dulu yang nulis katakanlah M.H. Najib, apa itu masih diseleksi gitu Pak? Otomatis katakanlah sebuah tulisan opini atau apapun yang sifatnya opini dari luar sudah siap mau diseleksi lolos, tahu-tahu muncul tulisan M.H. Najib. Saya pikir pasti akan dikalahkan oleh si M.H. Najib tadi, karena memang namanya apalagi dari cerita Pak Duan tadi, bagaimanapun kan si editor itu penjaga gawang itu kan seorang kurator Pak ya. Jadi dia tentu saja milih-milih. Nah, saya bukan menuduh si editor, tapi kalau saya sendiri bayangkan kalau orang udah sebesar M.H. Najib di zamannya katakanlah, ya pasti dibaca orang. Saya udah nggak mikir lagi isinya apa kan gitu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan MSI tadi Pak. Saya ini lagi-lagi saya juga cemburu Pak. Saya contoh satu nama Profesor Bagong Suyanto. Ini kalau saya lihat, pertama saya harus mengakui tulisan Pak Bagong itu sangat kontekstual, sangat bagus, sangat aktual. Jadi sesuai betul dengan masalah masyarakat sekarang sedang apa, dia nulis. Dan hasilnya memang sangat bagus. Ada data yang kuat, jadi pas sekali. Nah, tapi saya lihat juga dia segala-galanya. Tidak melulu soal, katakanlah soal kemiskinan. Jadi bahkan saya pikir seperti yang logika yang pertama tadi, kalau seorang editornya lihat, ini Pak Bagong, pembaca udah kenal, terus kemudian dia juga sudah dikenal kapasitasnya, keilmuannya, kedalamannya, ya udah langsung. Yang lain-lain langsung nyingkir. Apa seperti itu Pak? Ini kecemburuan saya. Masih Pak Duan. Yang pertama soal nama besar yang muncul di deretan penulis-penulis artikel. Itu memang tidak bisa dihindari, pasti redaktur akan melirik mereka. Memuatnya kadang-kadang belum tentu mengalahkan penulis yang lain. Misalnya di Jawa Pos misalnya, pada hari yang sama sudah ada opini yang diplot untuk dimuat. Kemudian muncul tulisan dari katakanlah Gusmus misalnya. Maka Gusmus biasanya kita tempatkan bukan di kolom opini itu. Biasanya malah justru di halaman depan, Pak. Biasanya justru malah di halaman depan. Nah, itu banyak sekali media-media yang juga akhirnya memberi ruang pada penulis-penulis besar, tidak pada kolom opini yang akhirnya disaingkan dengan penulis-penulis yang lain. Walaupun memang ada penulis-penulis orang-orang yang sudah punya nama akhirnya menulis di situ dengan kepentingan apapun Pak Jufri. Artinya kadang-kadang mereka tidak butuh honor mereka itu. Seperti tiba-tiba saya pernah, ini konflik internal di Jawa Pos, ada tulisan Hari Pahlawan yang sudah saya edit dan sudah saya sudah saya siapkan untuk terbit pada 10 November. Tiba-tiba pada 9 November petang muncul perintah bahwa ada tulisan dari AHY, Agus Hari Yudhoyono, itu nama besar tuh. Saya menawarkan di rubrik opini ini nggak bisa digeser. Saya sudah mengedit dan sudah melayout. Kenapa Agus Harimurti Yudhoyono ini tidak dijadikan halaman depan saja? Nah, ternyata ketika itu perintahnya adalah alasannya adalah tulisannya kurang apik, tulisannya terlalu jargon, tulisannya terlalu utopia gitu. Wis nang jero ae.
Lah sing kadung diedit ya Pak no, wis tunda sik lah. Nah, kadang-kadang muncul seperti itu. Ketika didedes, kenapa sih AHY ini harus dimuat? Ini ada kompensasi iklan misalnya. Ya sudah, kita harus mengalah. Kemudian apa yang terjadi pada tulisan yang sudah saya muat dan sudah saya edit itu? Kebetulan ketika itu ya tidak ada tempat lagi, akhirnya hilang. Saya biasanya begini, ketika saya mau memuat tulisan, si pengirim saya beri tembusan. Pak, Bu, Mas, Mbak, ini tulisan ini mau saya muat, hanya untuk memastikan tulisan itu belum mereka kirim ke media lain, kemudian belum dimuat biar tidak kembar gitu ya. Ya dia agak getun, akhirnya saya janjian saja sama dia, wis sampean nulis pasti saya muat. Temanya apa nanti saya bantu lah, 3-4 hari lagi ya. Akhirnya seperti itu. Nah kemudian banyak juga tulisan-tulisan yang memang diminta oleh media tersebut. Saya pernah mendapat tugas khusus untuk ke Rembang, ke tempatnya Gusmus, minta dia mau menulis lagi. Karena nama besar bagi media itu terus terang menarik pembaca. Jadi kebutuhan tulisan dari orang-orang yang sudah punya prominensi tinggi bukan sekedar mengisi media itu dengan tulisan yang sudah terbukti kualitasnya, tetapi juga untuk memikat pembaca itu, menarik pembaca. Kemudian soal Prof. Bagong. Saya lupa Prof. Bagong gelarnya MSI atau bukan ya? Rasanya bukan. Kalau saya sebenarnya lebih suka Prof. Bagong sebagai narasumber. Tetapi beliau memang penulis yang sangat aktif. Itu kita akui, salut. Selain aktif, beliau ini bukan ngerasani Prof. Bagong, tapi ini adalah salah satu upaya beliau, Prof. Bagong untuk bisa membuat karyanya dibaca orang. Itu beliau menjalin hubungan yang intens, komunikasi yang intens dengan redaktur opini, dia kenal kepala kompartemen nasional, dia kenal, kemudian Pemret dia kenal, sehingga ketika dia menulis tembusannya banyak, tembusan ke email resmi pengiriman opini, terus kemudian tembusan ke email redaktur pribadi yang lain. Nah itu terus terang itu ngefek. Nah bagaimana dengan penulis-penulis yang baru? Saya pernah menemukan penulis-penulis yang baru itu karena intensitas dan kegigihan mereka mengirim, itu saja. Intensitas dan kegigihan mereka mengirim. Aku ben minggu kok moco jeneng iki. Saya tiap minggu kok melihat nama ini muncul di email dengan karya yang selalu baru, dengan karya yang judulnya selalu baru. Akhirnya lama-lama kan tertarik. Nah, jadi memang kalau kita hanya mengirimkan satu kali di media kemudian tidak dimuat lalu kita mutung, ya selamanya kita akan mutung. Itu banyak sekali penulis-penulis yang muncul dari itu. Orang-orang penggawaannya ICW itu kan masih muda-muda itu. Itu tiap ada OTT ngirim, tiap ada OTT nulis, tiap ada momen tertentu dia nulis. Akhirnya lama-lama dia muncul namanya, masuk di ruang bawah sadar di redaktur. Sehingga ketika dia ngirim langsung noleh itu sudah kemajuan yang sangat besar, membuat redaktur menoleh, membuka dan membaca. Gitu Pak Subri. Ngaten, saya lanjutkan sedikit. Masih Pak. Oke. Kemudian problem teknis. Tadi ada problem teknis berikutnya, tidak tahu tempat. Tidak tahu tempat ini konteksnya tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan space, karakter yang diminta oleh si media. Ini contoh tulisan yang sangat panjang. Jadi tulisan ini
tahun 2018 kalau tidak salah. Tidak saya edit, kemudian saya pasang di layout, saya minta layout susue sapiro. Panjangnya yang harus dipotong seberapa, ternyata yang di kolom kanan itu begitu panjang. Jadi ketika kita mengirim di media, kita sudah harus bisa memperkirakan atau memastikan bahkan berapa panjang tulisan yang mereka butuhkan. Kalau di Jawa Pos atau Kompas itu sekitar 800 kata sampai 1000 kata. Kompas lebih banyak. Kompas bisa sampai 2000 kata. Cerpennya Kompas itu juga karakternya bisa lebih banyak. Gitu. Nah kalau di Jawa Pos sekitar itu Pak, 800-900 kata. Jadi ketika kita sudah menulis dan selesai, maka ya harus kita baca ulang tulisan kita. Kira-kira masuk enggak kalau dimuat? Ini terutama untuk media cetak ya. Kalau media digital bagaimana? Kalau menurut James C. Faust itu kan media cetak itu, media digital itu unlimited space. Berarti kita bisa menulis sebanyak mungkin dong. Tidak. Tetap kita mempertimbangkan visual break tadi itu Pak. Ketika tulisan kita tampil, apakah tulisan kita secara visual membuat orang lelah atau tidak. Saya memang kurang suka membaca sesuatu di digital itu ya. Terutama yang ketika dibuka kita harus nyekrol iklan dulu, kemudian baru 3 alinea, kemudian next page, 3 alinea next page. Enggak di last page itu ternyata cuma 1 alinea dan nama penulis, itu kan nyebelin gitu loh ya. Berikutnya adalah problem administratif. Ya. Jadi ketika kita menulis, jangan ragu-ragu untuk memberi kelengkapan ini. Nama, CV singkat, sinopsis singkat itu penting. Sinopsis singkat itu penting. Kemudian kartu identitas, NPWP, nomor rekening itu masing-masing media berbeda-beda. Tetapi yang saya tekankan adalah CV singkat dan sinopsis singkat itu. Sehingga ketika redaktur membaca kiriman kita, dari judul dia sudah tahu temanya kira-kira apa, dia akan merujuk ke yang menulis ini siapa, dia pakar di bidang apa, dia sebelumnya menulis di mana, kemudian sinopsis singkat, apa yang ide apa yang dia sajikan melalui tulisan itu. Prof. Bagong dan Bu Rahma Sugiartati, itu kalau menulis juga kadang-kadang masih ada sinopsis singkat itu. Padahal kita kadang-kadang yakin lah, pokoknya tulisannya Pak Bagong ini mesti apik. Tapi tetap ada sinopsis singkatnya. Bu Rahma Sugiartati itu juga dari kiriman-kirimannya tampak sekali kalau dia sangat humble gitu. Ada menjelaskan, saya menulis tentang ini dengan harapan ini, data-datanya adalah ini, menyikapi fenomena ini. Sekarang itu sebenarnya ranah kita untuk menulis, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena ada fenomena yang sangat relate dengan kita ya, literasi digital itu. Itu sangat relate dengan kita ya. Itu tema besar yang kita bisa kerucutkan di topik-topik apa saja. Literasi digital kan termasuk salah satu topiknya adalah adab berbicara lewat WhatsApp. WhatsApp itu kan kategori bahasa hibrida sebenarnya, hybrid language. Itu kan bahasa verbal yang di-non-verbalkan. Bahasa verbal yang ditulis. Itu kan juga kajian yang menarik sebenarnya. Kalau dulu zaman kita masih muda dulu, itu kan bahasa verbal dan bahasa non-verbal itu sangat beda. Kita ngomong dengan pacar, dengan kita menulis surat kepada pacar, itu sangat berbeda bahasanya. Tetapi sekarang teman-teman mahasiswa hidup di era ketika bahasa verbal ternyata harus diwujudkan melalui tulisan. Maka muncul kegagapan. Muncul gap di kita. Iki hari ini kok gak sopan sih ngomongnya kayak gini. Padahal bagi dia mereka, ya itu sopan bagi dia. Nah itu juga ranah kita. Kemudian perlukah kurikulum untuk netiquette misalnya. Dari Virginia C misalnya. Itu juga topik. Kemudian muncul fenomena-fenomena misalnya orang
marah-marah di medsos, ketangkep, minta maaf, nangis-nangis, taken meternya 10.000. Itu juga fenomena yang terus berulang. Itu kan menarik sekali. Itu relates dengan kita. Artinya kita bisa menulis itu, bisa kita kasih sinopsis. Bayangan saya, nama kampus kita ini muncul di banyak media. Sehingga seperti yang saya ceritakan tadi di awal dengan Bu Vika tadi, ketika saya ditanya, kira-kira pakar yang bisa ngomong ini siapa? Langsung saya merujuk Pak Jupri misalnya. Sekarang kok banyak meme yang punya implikasi hukum misalnya. Banyak orang membuat meme yang ternyata banyak yang tidak terima sehingga akhirnya berujung ke masalah hukum. Siapa pakarnya yang tepat? Oh, Pak Jupri, peneliti humor. Itu ya. Peneliti humor itu berarti hasil penelitiannya pasti ditertawakan gitu Pak. Oke, lalu berikutnya problem administratif berikutnya adalah korespondensi yang wajar. Korespondensi yang wajar. Ini sesuatu yang juga sangat berkesan di diri saya, sehingga saya capture ketika saya mengawal rubrik opini itu, saya capture. Dalam satu hari, si penulis itu, dia seorang guru, menulis tentang opini apa saja. Jadinya kan seperti spam. Nah, itu rasanya juga akan mengganggu interaksi antara redaktur dan penulis naskah. Yang pernah saya salut itu justru penulis yang setiap pekan dia muncul. Menulis tidak dimuat, kemudian ketika tidak dimuat dia mengirim email tulisan yang sebelumnya saya tarik kembali, saya cabut untuk dikirimkan ke media lain. Tetapi saya juga mengirimkan tulisan baru, semoga Jawa Pos berkenan. Nah itu malah akhirnya terkesan Bapak. Jadi kelihatan sekali upaya dia untuk menembus media, akhirnya malah tembus. Lalu yang terakhir adalah tips singkat, jadilah wakil pertama pembaca. Ini yang seringkali kita ketika sudah nulis, mari nulisnya lego, tutup, kirim. Kita lupa bahwa salah satu kewajiban kita adalah menjadi wakil pertama pembaca. Menjadi orang pertama yang membaca tulisan kita ya kita itu. Ini ranahnya adalah self-editing. Biasanya yang bisa dilakukan adalah membangun, kalau dalam teknik self-editing itu namanya emotional distance. Membangun jarak emosional antara kita dan tulisan kita. Jadi setelah kita selesai menulis, tutup tulisan kita. Tutup, kemudian lupakan. 1 jam, 2 jam, tinggal ngopi, tinggal santai. Kemudian setelah itu kita buka, ketika kita melupakan itu, kita membangun emotional distance antara kita dan tulisan kita. Membangun jarak emosi antara kita dan tulisan kita. Nah setelah itu, buka kembali tulisan kita tersebut. Nah ketika kita membuka kembali tulisan kita, separuh dari diri kita sudah menjadi seorang editor. Kita akan bisa mengedit dengan lebih objektif. Ternyata kalimat ini bulat, saya penggal, saya potong. Ternyata kata-kata ini kurang indah, saya ganti. Ternyata contoh anekdotnya kurang bikin lucu, saya ganti. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu tips singkatnya. Saya meyakini bahwa seperti kata Project Director World Press Freedom Committee, writing is a craft like cabinet making. Seperti kita bikin meja kursi, kalau kita awalnya baru belajar membuat, yang penting jadi secara fungsional. For the very best, writing transcend into an art. Ketika kita sudah semakin lama semakin sering menulis, maka hasil tulisan kita akan menjadi sebuah karya seni. Lalu ada pertanyaan, what does good writing require? Ternyata jawabannya adalah intelligence, nalar, dan ability to organize detail. Itu saja Bapak Ibu sharing dari saya. Saya berharap kita akan sharing lagi setelah ini lebih teknis.
Mohon maaf kalau di luar ekspektasi karena namanya workshop gitu ya, workshop. Wih, saya melihat namanya tuh grogi, workshop, workshop. Begitu Bu Vika, kita diskusi aja kalau ada bedah karya gitu ya. Mas Doan yang work, kita yang shop.